Ya, Saudara, terkait kenaikan harga bahan bakar minyak pertanggal 3 September 2022 lalu, kita akan mengetahui info terkini di beberapa titik yang akan disampaikan oleh reporter TVRI Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Dika Saputra di Palembang. Selamat petang, Dika. Selanjutnya kita juga akan menyapa di Empat Lawang sudah ada Diah Anggraini. Selamat petang, Diah. Ya, selamat sore. Dan ada juga Adi Gunawan yang melaporkan dari lokasi demonstrasi mahasiswa di Simpang 5 DPRD. Selamat petang, Adi. Ya, selamat petang Tete dan juga Nada. Baik, Saudara, kenaikan harga BBM minyak dirasakan di hampir seluruh lapisan masyarakat. Antrian panjang terjadi di SPBU sejak beberapa minggu. Dan kita akan mengetahui seperti apakah situasi terkini di lapangan. Sudah ada reporter kami yaitu Dika Saputra yang akan melaporkan langsung. Selamat petang Dika, silakan laporan Anda. Baik, selamat petang Nada dan juga Nur Haisa serta pemirsa dapat kami laporkan memang betul kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bahwasannya harga BBM bersubsidi Pertalite dari 7.600 menjadi 10.000. Kemudian juga harga Pertalite ada kenaikan solar bersubsidi dari 5.150 menjadi 6.800. Tentunya ini juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai macam sektor. Dan juga bahwasannya kenaikan harga BBM ini juga tidak dibarengi dengan berkurangnya antrian di berbagai SPBU yang ada di Kota Palembang. Seperti yang ada di belakang saya saat ini tentunya di salah satu SPBU yang ada di Demang Lebar Daun memang masih terpantau banyak sekali antrian mobil dan juga kendaraan roda 2 yang sedang mengantri baik biosolar, kemudian Pertamax dan juga Pertalite seperti itu. Kemudian juga di salah satu SPBU yang ada di Kenten sendiri yang memang spesialis untuk kendaraan yang bertonase besar ini juga mengakibatkan macet di bahu jalan karena memang adanya kendala SPBU-nya kecil kemudian juga mengakibatkan macet kurang lebih 600 meter sehingga menyebabkan macet di berbagai macam simpang yang ada di Kenten seperti itu. Kemudian juga dengan adanya harga BBM yang naik ini juga dirasakan oleh berbagai macam elemen masyarakat, baik di situ pekerja, kemudian juga di situ penjual dan lain sebagainya merasakan memang kenaikan ini dirasakan cukup memberatkan seperti itu. Dan kenaikan ini juga sudah resmi dinaikkan oleh Presiden Jokowi per tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 sehingga dari harga Pertalite dari 7.650 menjadi 10.000 dan juga 5.000 untuk solar bersubsidi menjadi 6.300. Diharapkan juga untuk harga-harga atau juga diharapkan SPBU yang ada di Kota Palembang tetap bisa menertibkan karena memang seperti belakang saya juga dengan area yang sangat luas diharapkan ini tidak menyebabkan kemacetan di bahu-bahu jalan. Demikian yang dapat kami laporkan, Nur Harisa dan juga Nada. Baik, Dika Saputra melaporkan langsung dari SPBU di Kota Palembang. Kita beralih ke Kabupaten Empat Lawang. Ada reporter TVRI Sumatera Selatan Diah Anggraini yang akan melaporkan terkait 2 hari pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Sejumlah SPBU yang ada di daerah ramai dari antrian yang didominasi oleh kendaraan truk juga pribadi. Dan laporan selengkapnya akan dilaporkan oleh Diah Anggraini langsung dari Empat Lawang. Diah, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nanda dan juga Nur di studio. Saudara, langsung dari Kabupaten Empat Lawang dapat kami laporkan pasca ditetapkannya kenaikan harga BBM pada 3 September lalu. Ini pantauan di sejumlah SPBU, tepatnya tempat saya berada saat ini, yaitu di Talangbadu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang ini terpantau kosong. Dan baik itu Pertalite, lalu juga solar maupun Pertamax, hingga sore ini pihak SPBU masih menunggu pendistribusian BBM dari depot Pertamina. Dan selain itu juga pemirsa, untuk pantauan kami beberapa hari yang lalu hingga saat ini terlihat beberapa anggota kepolisian ini melakukan pemantauan ataupun juga monitor ke SPBU untuk mencegah hal yang tidak diinginkan pasca kenaikan harga BBM bahan bakar minyak jenis solar, Pertamax maupun juga Pertalite. Dan juga memang berbeda dari beberapa hari sebelumnya, sebelum diumumkan kenaikan BBM, ini pantauan kami untuk antrian kendaraan, baik kendaraan 4 maupun kendaraan roda 2 ini
mengantri lebih dari 500 meter. Namun untuk sejauh ini antrian sudah aman seperti itu dan kemacetan juga sudah tidak lagi terjadi. Dan masyarakat, namun demikian masyarakat saat ini masih tetap mengeluh terkait kenaikan harga BBM yang dinilai cukup memberatkan masyarakat dan juga berdampak di beberapa sektor, baik itu harga kebutuhan pokok maupun juga beberapa sopir ojek maupun juga sopir taksi. Berikut kutipan wawancara kami bersama salah satu masyarakat, Bapak Agus. Kalau menurut saya sih keberatan, karena sebagai masyarakat ini kalau bahan bakar ini naik, itu positif, bahan pokok naik semua. Seluruh bahan pokok pasti naik. Nah, itu memberatkan masyarakat itu. Ya, saudara, dapat kami laporkan juga bahwa untuk kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite ini di harga 7.650 per liter naik menjadi 10.000 per liternya. Sedangkan untuk solar naik menjadi 6.800 dari harga sebelumnya 5.150 per liter. Dan pemerintah juga menyesuaikan harga Pertamax dari harga sebelumnya 12.500 naik menjadi 14.500 per liter. Demikian Nanda dan Nur, laporan kami langsung dari Kabupaten Patlawang. Diangga ini melaporkan kembali ke studio. Baik, dari Kabupaten Patlawang kita beralih atau kembali ke Kota Palembang. Arus lalu lintas di Simpang 5 DPRD hari ini dialihkan dampak demo penyesuaian harga BBM. Bagaimanakah situasi terkini di lokasi demonstrasi mahasiswa di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan? Kita akan terhubung dengan Adi Gunawan. Silakan Adi dengan laporan Anda. Nada dan juga pemirsa, dapat saya laporkan saat ini jalur Simpang 5 menuju jalan POM 9 sudah kembali dibuka oleh aparat keamanan sejak pukul 3 sore tadi, di mana massa dari mahasiswa yang direncanakan akan melakukan demonstrasi ke gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini berasal dari mahasiswa Universitas IAIN atau UIN Raden Fatah. Ini tampaknya tidak melakukan demonstrasi secara penuh ke kantor DPRD. Namun pihak kepolisian sudah melakukan rekayasa lalu lintas atau penutupan jalur di sepanjang jalan POM 9 ini sejak pukul 10 tadi pagi. Namun melihat tidak jadinya massa yang dari mahasiswa untuk melakukan tuntutan demo ini, maka jalur POM 9 ini kembali dibuka untuk masyarakat dan dapat dilalui karena memang mengingat pusat keramaian ketika demonstrasi ini akan berpusat kepada di depan kantor DPRD, sehingga memang bagi para pengendara ini harus dialihkan sementara untuk tidak melalui jalan ini. Namun saat ini jalan di POM 9 sudah kembali dibuka dan arus lalu lintas terpantau sudah ramai lancar dan tidak ada kemacetan di sisi lain. Demikian Nada dan juga Caca. Baik, terima kasih Adi Gunawan melaporkan langsung dari Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali Adi. Terima kasih juga rekan-rekan semua Dika Saputra, Dia Anggraini dan juga Adi Gunawan atas laporan yang sudah dilaporkan dari lokasi masing-masing. Selamat bertugas kembali semuanya. Dan saudara, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.